Hai guys, Assalamualaikum. Cerita horor kali ini datang dari seseorang yang bernama Mila. Waktu dia lagi liburan ke Bali, dimana sebenarnya Mila ini tuh orangnya nggak suka nari dan nggak bisa juga. Tapi katanya tiba-tiba nih dia bisa nari Bali secara fasih dalam satu malam. Tapi tanpa dia sadari, ternyata penyebabnya perkara dia nendang sesajen dan mindahin sesajen. Nah, jadi mungkin nih si Mila terlalu inisiatif atau gimana orangnya ya? Dia pindahin itu sesajen yang biasa ada di Bali tuh yang digeletakin, yang alhasil langsung aja nih kita ke ceritanya. Jadi pada Agustus 2016 lalu, dia ada rencana buat liburan ke Bali tuh. Di sana dia pikir nih asik juga nih kayaknya kalau liburan ke Bali. Nah, by the way, si Mila ini tinggalnya di Jakarta. Jadi dia memang merantau dari Bandung tuh. Dan kebetulan tujuan dia ke Bali ini selain liburan, dia juga sekalian mau ketemu kliennya yang memang ada di Bali tuh. Jadi sekalian kerja juga. Nah, jadi dia nih ngajakin teman-temannya tuh 5 orang untuk sama-sama buat ke Bali. Yang rencananya mau seminggu tuh di Bali. Dan dia nih udah ngincer nih ada satu villa yang kece banget gitu katanya di sana. Karena berpikir temennya nih kan banyak nih. Jadi patungannya juga bisa lebih murah gitu. Yang dia kira awalnya bisa patungan rame-rame sekitar 5 orang. Lah ternyata cuma 2 orang aja yang mau. Yaitu ada nih namanya Nur dan Rahma. Mereka teman masa kuliah dulu. Yang sehari-hari memang kalau dia kemana-mana tuh bareng-bareng terus. Kayak makan siang tuh bertigaan. Udah CS lah. Istilahnya yang mana ya ujungnya lu lagi, lu lagi. Cuma si Rahma ini ngajak suaminya juga buat liburan bareng tuh ke Bali. Ini ya berarti total dari grup mereka itu ada 4 orang ya. Ya si Mila, Nur, Rahma dan suaminya bernama Ardi. Akhirnya ganti nih ke plan B, nyari yang lebih murah villanya. Dapatlah mereka nih satu villa di suatu daerah. Pas di fotonya oke nih bagus, harganya juga masuk budget. Ya udah mereka akhirnya bayar untuk seminggu di sana dan mereka berangkat. Singkat cerita, pokoknya sampailah mereka nih di Bali. Nah, di hari pertama itu mereka nyewa rental mobil bersama supirnya buat nganterin dari bandara ke villa. Habis itu ditinggal. Karena kan mereka mau ngendon nggak kemana-mana. Saat dijemput di bandara sama sang supir itu, katanya supirnya ramah banget. Sambil curhat lah di perjalanan kan. Sampai akhirnya pas mereka nyampe di depan villanya nih, si supirnya nanya gini, tahu dari mana kalian villa ini? Terus dijawab kan sama si Mila, dari internet pak. Oh, sudah bayar belum? Kalau belum bayar, saya ada nih kenalan tempat sewa villa, nggak jauh dari sini. Lebih bagus dan lebih aman. Yang kata supirnya bilang gitu ya. Nah, di situ Mila sama yang lainnya kayak bingung. Maksudnya apa kok pakai kata-kata ada aman-amannya? Emang di sini nggak aman gitu? Cuma karena males ribet perkara si supirnya ini emang dari awal ngajak ngomong terus, jadi agak capek juga gitu menanggapinya. Dijawab sama Mila, nggak usah pak, udah dibayar kok ini, terima kasih. Oh ya udah kata si supirnya. Tapi si supirnya tuh kayak diem aja, ngeliatin villanya gitu nggak berhenti-berhenti. Sampai lupa ngebuka kunci pintu mobilnya, kan masih dikunci dari depan. Si Ardi akhirnya negor, pak kunci pintunya belum dibuka. Nah udah pas turunin koper baru pada ngerumpi nih. Tadi supirnya kenapa sih? Tapi kata si Rahma, itu paling cuma bisa-bisaan dia aja nawarin villa temennya, biar dia bisa dapet cuan. Katanya gitu. Saat sampai di depan pintu villa, kondisinya masih dikunci guys. Dan Mila akhirnya nelfon yang ngurusin kan, yang megang kunci. Sampai ada kali kayak semacam setengah jam. Jadi cukup lama mereka nunggu di luar. Karena kan bukan hotel, nggak ada lobbynya, panas-panasan tuh mereka. Agak bete ya nunggunya. By the way, ini tuh villanya bentukannya kayak rumah, cuma di depannya tuh kayak yang ala-ala Bali yang kayak pura gitu. Nah, akhirnya orang yang megang kunci ini datang naik motor gitu. Namanya Bli Ari. Ya udah dibukain pintu kan tuh. Pas dibuka bagus dalamnya bersih gitu. Pas baru awal aja nih buka pintu itu langsung ada kolam renang yang nyambung kayak ke jendela. Terus ada ruang tengah gitu buat duduk-duduk, sama ada dapur outdoor. Pokoknya khas villa-villa di Bali lah. Nah, satu kamar utama yang paling gede yang nyambung juga ke pintu kaca. View-nya itu kolam renang. Akhirnya diambil sama Rahma dan Ardi karena mereka berdua kan suami istri. Terus 2 kamar lainnya berarti buat Nur sama buat Mila. Nah, si Mila ini dapat kamar yang ada kamar mandi di dalamnya.
Sedangkan Nur ini dapat kamarnya paling kecil, nggak ada kamar mandi di dalam. Namun waktu si Mila ini masuk kamarnya, itu kok nuansanya kayak udah nggak enak gitu loh. Aura-auranya kayak beda sama vibe waktu tadi dia di depan. Tapi di situ dia pikir, ah perasaan doang kali. Soalnya dia juga nggak mau tuh tukeran kamar sama si Nur kan. Kamarnya Nur kan kecil. Soalnya nggak mau rugi nih si Mila. Ya udah, pada hari itu udah mau sore kan. Karena nyampe villanya aja jam 3:30. Terus ada adegan nungguin kunci. Cukup lama kan, sampai beli Ari ini kayak jelasin peraturan-peraturan di villa itulah. Dibilang kayak nggak boleh main petasan, nggak boleh merusakin itu, nggak boleh berisik di atas jam 10 malam, sama jangan mindahin barang yang ada di situ katanya. Ya karena memang itu disangka SOP aja ya, jadi nggak terlalu didengerin tuh waktu beli Ari ini ngomong. Karena memang terdengar standar aja gitu larangan-larangannya, yang nggak usah dibilangin kita juga udah tahu gitu. Ya udah, habis itu beli Ari pamit dari situ, mereka langsung bersih-bersih pada mandi. Nah, di villa itu kamar mandinya cuma ada 2 guys. Yang di dalam kamarnya Rahma sama di dalam kamarnya Mila. Satu lagi ada sih, tapi kayak shower doang gitu katanya, di deket kolam renang. Jadi ya Nur mandinya numpang di kamar mandinya si Mila. Nah, pada saat itu Mila mandi duluan nih. Pas dia lagi mandi itu perasaannya kok kayak nggak tenang ya. Kayak ada yang ngintipin dia gitu guys. Jadi kamar mandinya itu semi-semi outdoor yang khas Bali lah. Jadi ada kayak taman kecilnya gitu, terus kelihatan ke langit. Nah, pas dia lagi mandi, terus kayak ada yang ngeliatin si Mila kan. Dia kayak cilingak-cilenguk, tapi nggak ada siapa-siapa nih. Dan nggak mungkin juga ada orang kayak manjat ke tembok gitu. Karena temboknya itu juga agak cukup tinggi dan kayak ada duri-durinya gitu guys. Cuma dia tetap aja kayak nggak tenang gitu perasaannya tuh, sampai akhirnya dia mandinya buru-buru nih. Asal aja yang penting sabunan udah kelar. Terus gantian nih si Nur yang mandi kan. Pas Nur masuk ke kamar mandi, si Mila kan kayak ngeringin rambut tuh di kamar, pakai hair dryer sambil ngaca gitu kan. Tapi pas dia lagi hair dryer nih, dia kayak denger ada yang manggil, Mila, Mila, kayak gitu. Tapi suaranya itu tuh ketutup sama suara mesin hair dryer yang lumayan kenceng. Kirain si Mila itu suaranya si Nur yang manggil dia dari dalam kamar mandi. Disautin sama Mila kan, kenapa Nur? Cuma nggak ada jawaban. Ya udah, si Mila lanjut hair dryer lagi nih. Kedengeran lebih jelas lagi suaranya guys. Yang si Mila ini sampai kaget dan dia menuju kamar mandi, ngetok pintu kamar mandi sambil nanya, kenapa Nur? Dari dalam si Nur bukain pintu dengan kondisi rambutnya lagi sampoan gitu, kayak matanya melek-melek sedikit. Nur kayak kebingungan, hah kenapa? Terus Mila bilang, lo tadi manggil gua. Nah tapi kata Nur, hah apaan? Gua nggak manggil. Terus ditutup lagi pintunya. Nah di situ Mila merasa ada yang aneh. Bener-bener tadi dia ada yang manggil dia gitu. Sampai malamnya mereka nih makan bareng dengan delivery ojol sambil ngobrol-ngobrol. Pokoknya happy semua dan lanjut nobar di ruangan tengah. Sampai jam 11 malam, sampai pada ngantuk-ngantuk dan akhirnya pada pergi memutuskan untuk tidur ke kamar masing-masing. Kecuali si Mila nih yang masih memilih tetap nonton sendirian. Soalnya dia lagi maraton film katanya. Orang kalau udah maraton film kan kadang suka lupa waktu ya. Maraton filmnya tuh kayak dari laptop terus dicolok ke TV pakai HDMI gitu loh guys. Katanya biar enak nontonnya layarnya gede. Ditambah wifi-nya emang paling kenceng tuh yang di ruangan tengah itu. Kalau di kamar sinyalnya jelek guys. Jadi dia begadang tuh sendirian di ruang tengah. Nah jadi di ruang tengah itu kan ada pintu kaca gede gitu kan menuju kolam renang yang kalau siang-siang sih feel-nya bagus. Tapi kalau malam-malam agak horor juga sendirian di situ. Sekitar jam 12-an tiba-tiba air kolamnya tuh kayak gemercik gitu yang seperti ada orang mainin-mainin air. Yang kayak ada gelombang-gelombang gitu loh. Dikira itu hal wajar aja kali ya. Tapi tahu-tahu 10 menit setelahnya di kolamnya ada gemercik lagi. Yang gelombangnya kali ini tuh panjang kayak ada orang berenang gitu. Dan pas lagi merhatiin tiba-tiba Ardi keluar dari kamarnya sambil nanya,
apaan tuh? Jadi ternyata dia juga dengar suara gemercik kolam tadi. Karena kamarnya kan deket kolam juga, tapi pas dilihat nggak ada apa-apaan. Cuma waktu mereka keluar, karena penasaran itu kecium bau banget aroma wangi. Tapi mereka nggak mikir apa-apa. Ya mungkin di situ memang ada pohon yang mengeluarkan wangi-wangian kali ya. Terus si Ardi mau masuk kamar lagi, tapi kayak sambil nakut-nakutin si Mila. Kayak lu berani sendirian di sini. Ya berani lah, enak aja kan gue udah bayar seminggu. Kayak nantangin gitulah. Udah tuh Ardi masuk kamar. Makin malam nih, ya sekitar jam 2-an. Mila masih di ruang tengah tuh. Dan lagi-lagi di kolam ada gemercik gitu kan. Sampai si Mila akhirnya googling yang kayak macem di kolam tuh kalau ada bunyi gemercik kenapa sih? Saking penasarannya guys. Tapi nggak ada hasilnya. Cuma dia masih positive thinking aja ya. Mungkin itu ada hewan kadal atau cicak lagi berenang kali nggak kelihatan yang nyemplung ke kolam ya kan. Jadi ada bunyi-bunyi begituan. Soalnya memang si Mila ini tuh tipe-tipe orang yang apa ya, modern gitu, yang anti mistis-mistisan. Lah sampai akhirnya dia udah mulai ngantuk tuh dan balik ke kamar. Di dalam kamar dia udah ngantuk total kan. Pas merem, di atas plafonnya itu kayak ada suara duk 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 duk. Kayak ada orang yang lari gitulah. Tapi kan dia udah capek. Masa bodoh udah lanjut tidur aja. Besoknya pas bangun nih ternyata si Mila ini datang bulan. Jadi di spraynya tuh agak rembes tapi dikit banget katanya. Dia lupa pakai pembalut. Soalnya seharusnya datang bulannya 2 hari lagi. Jadi kayak ini kecepetan. Tapi ya udah dia tetap bangunnya masih dengan perasaan happy-happy aja. Karena ini kan suasananya vibe liburan di Bali gitu loh. Sampai mereka nih mau makan siang mesen ojol lagi. Karena emang rencananya ngedon aja. Sebisa mungkin di situ 2 hari pertama nggak usah keluar-keluar. Kalau nggak perlu-perlu banget biar hemat duit gitu. Dan di hari ketiganya baru deh niat mereka jalan-jalan. Nah pas ojolnya sampai, si Mila kan keluar tuh ngambil pesenannya. Tapi pas dia balik nih mau masuk ke villa lagi, nggak sengaja si Mila ini nendang sesajen yang ada di depan pintu. Bentuknya kayak ada daun pandan, terus kotak ada dupanya, bunga-bungaan dan lain-lain. Ada 2 sesajen intinya. Dan yang satu ketendang sama si Mila. Mungkin karena di situ dia moodnya naik turun ya. Namanya juga orang lagi dapet. Dia kayak sebel gitu loh. Kayak apaan sih nih kok taruh di sini? Dan jadinya dia mindahin tuh sajennya kayak kepikiran gitu. Jadi digeser sama dia menjauh dari pintu. Yang sebenarnya maksudnya itu biar nggak ketendang lagi. Pokoknya sajen itu digeser, dipindahin deh sama dia. Nah, setelah Mila selesai memindahkan sajen itu, Mila masuk ke dalam villa. Tapi saat udah di depan pintu masuk rumah, dia dengar ada suara yang manggil dia dari arah pintu halaman luar. Dia sempat menoleh sebentar ke arah depan pintu halaman tuh. Nah, Mila di situ bingung. Perasaan tadi pintu halaman udah dia tutup, kok sekarang kebuka lagi? Dan di situ Mila melihat ada seseorang yang sedang berdiri di dekat sajen itu. Seorang wanita dengan kaos putih, celana jeans, cuma posisinya membelakangi Mila. Mila cuma bisa melihat bagian belakang tubuhnya. Rambutnya panjang sampai hampir pinggang. Awalnya Mila mengira itu mungkin orang yang lewat. Tapi anehnya, orang itu sama sekali nggak bergerak guys. Diem aja udah mematung gitu. Kan aneh banget ya. Mila sempat berpikir, itu orang ngapain berdiri di situ. Tapi karena saat itu dia masih ngerasa moodnya naik turun dan badannya juga sedang nggak enak, akhirnya dia nggak terlalu memikirin hal tersebut. Dan dibiarkan sama dia tuh pintu halamannya terbuka. Dia langsung masuk ke dalam villa dan menutup pintu rumah. Baru beberapa langkah masuk setelah tutup pintu, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Tok, tok, tok. Mila yang masih berdiri di dekat pintu langsung berhenti. Itu siapa yang ngetok pintu? Batinnya Mila kan. Apa cewek yang tadi di depan ya? Lalu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini ketukannya lebih pelan. Terus Nur ngomong, itu siapa yang ngetuk pintu? Mila akhirnya membuka pintu sedikit. Tapi di luar nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuma sesajen yang tadi dia pindahkan. Namun posisi sesajen itu sekarang sudah berubah. Bukan lagi di depan pintu halaman, melainkan tepat di depan pintu villa. By the way, pintu masuknya memang ada 2 ya. Pintu halaman macam kayak garasi gitu, dan pintu rumah. Paham ya? Mila kaget dong. Loh, kok sajennya ada di depan pintu rumah? Padahal kan tadi ada di depan pintu halaman. Ada nggak beres nih.
Dibalikin lagi dia tuh sajen ke depan pintu halaman sambil nutup pintu halaman. Di situ Mila juga udah nggak lihat wanita yang tadi berdiri di depan pintu halaman. Dan Mila nggak cerita ke siapa-siapa soal sajen yang dia tendang itu. Udah deh tuh, mereka makan siang bareng sambil nonton TV. Saat mereka semua sedang menonton TV di ruang tengah, Mila yang duduk paling dekat dengan TV, sekilas kayak melihat sesuatu di pantulan kaca lemari yang ada persis di sebelah TV. Ada seseorang berdiri di belakang mereka semua nih. Refleks dia nengok ke belakang. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Teman-temannya masih asik nonton, guys. Ini kejadian siang bolong padahal terang benderang. Tapi beberapa menit kemudian, Rahma tiba-tiba nyeletuk. Tadi kayak ada yang lewat di belakang. Semua orang langsung diem. Mila menoleh. Siapa? Rahma menunjuk ke arah pantulan lemari sebelah TV. Katanya dia melihat seseorang berjalan perlahan dari arah kamar Mila terus ke arah dapur. Sosok itu memakai kaos putih dan rambutnya panjang. Mila langsung merinding. Karena kamar Mila saat itu berada di sebelah kanan ruang tengah, guys. Dan kalau memang ada seorang yang berjalan dari kamar Mila menuju dapur, seharusnya orang itu melewati ruang tengah kan? Tapi nggak ada satupun dari mereka yang melihat siapapun yang lewat. Mila langsung bilang gini, jangan nakut-nakutin. Ardi akhirnya berdiri dan mengecek kamar Mila. Kamar itu kosong, guys. Lalu ke dapur juga kosong. Sampai sore harinya pas mereka juga masih pada beraktivitas di ruang tengah, tahu-tahu si Mila ini ngerasa nggak enak badan. Semacam kayak, aduh, kok kayaknya tiba-tiba pusing banget ya. Sama kepalanya sedikit demam. Yang dia pikir, mungkin karena hari pertama dapet. Akhirnya dia ke kamar untuk rebahan sebentar. Soalnya perutnya juga agak kram. Nah, pas lagi rebahan gitu, merem sebentar, shower di dalam kamar mandinya itu kedengeran kayak ada nyala dikit gitu loh. Suara air semacam kayak kalau nggak rapat nutup kerannya. Nah, sama Mila diperiksa dan bener aja. Kerannya nggak nutup banget tuh, dibenerin sama dia. Habis itu dia rebahan lagi. Nggak lama setelah itu, tahu-tahu kedengeran lagi suara yang tadi. Persis tuh air yang masih netes. Padahal kan udah dibenerin ya. Karena ini posisinya lagi uring-uringan, lagi kram gitu, nggak enak badan, si Mila ini teriak, berisik woi. Pokoknya omongan orang kesel deh. Dia posisinya kan lagi rebahan tuh. Tahu-tahu dari ujung kakinya tuh terasa panas banget yang menjalar ke atas tubuh dan seluruh tubuhnya. Dan juga bulu kuduknya merinding. Rasanya tuh nggak enak banget dan ngerasa mual. Sampai dia berusaha bangun dan lari ke kamar mandi buat muntah. Pokoknya habis itu dia ini minum obat buat kayak penghilang rasa sakit sama kayak semacam paracetamol gitu. Dan akhirnya ketiduran karena efek obatnya tadi. Di situ dia ngerasanya kayak nyenyak banget. Tapi dia semacam ada mimpi aneh yang katanya dia tahu-taunya ada di sebuah desa gitu yang dikelilingi danau, dan danau itu banyak buaya putih. Terus di situ kayak ada juga orang-orang lagi pertunjukan nari tarian Bali gitu. Jadi kayak pada ngumpul dengan suara-suara yang heboh gitulah. Seperti lagi ada acara. Nah, si Mila ini juga ceritanya agak samar-samar ya. Emang itu absurd banget mimpinya menurut dia. Cuma di situ dia nggak ngerasa takut, cuma bingung aja dengan situasi yang nggak lazim. Namanya juga mimpi kan, memang random ya. Namun ternyata yang takut adalah teman-temannya, guys. Karena menurut teman-temannya si Mila ini tahu-tahu teriak dari dalam kamar jam 1:30 malam. Otomatis teman-temannya pada nyamperin kan ke kamarnya si Mila. Kaget mereka, guys. Pas mereka sampai di kamar, si Mila lagi nari di atas kasur kayak nari khas Bali gitu. Matanya melotot sampai Nur ini nangis-nangis manggilin si Mila buat berhenti. Tapi Mila ini kayak nggak sadar-sadar gitu, nari terus. Dan itu berlangsung lama katanya, hampir 3 jam. Dan teman-temannya cuma bisa diem aja udah. Nggak ada yang bisa berbuat apa-apa, guys. Pokoknya pas sadar ini, pas azan subuh, si Mila ini badannya ngerasa capek banget, kayak abis olahraga berjam-jam gitu. Padahal kan dia tadi maksudnya lagi mimpi kan, lagi tidur rasanya. Kok dia bisa secapek itu? Pokoknya pas melek nih, dia ngeliat si Nur udah nangis, si Rahma udah nangis, dan si Ardi juga mukanya udah panik banget gitu, tegang ya. Nah, Mila bingung nanya, ada apa? Kenapa?
Dan dia baru tahu katanya tadi dia itu nari-nari di atas kasur 3 jam guys, nggak berhenti. Ya Mila nggak percaya kan, kayak hah gitu, gue nari gitu. Yang mana boro-boro dia aja nggak bisa nari, cuma ngelihat ekspresi teman-temannya dia yakin nggak di prank gitu, soalnya beneran pada kayak nangis dan tegang banget mereka. Di situ dia juga baru sadar kalau di samping tempat tidurnya itu disetel kayak bacaan murotal dari YouTube gitu loh guys. Jadi kata si Nur nih, mereka kan nggak tahu Mila ini kenapa, tahu-tahu begitu cuma ngeliat posisi lagi nari-nari 3 jam pokoknya kayak orang gila. Udah ditarik nih sama Ardi buat turun dari kasur, tapi kayak tenaganya kuat banget guys. Ya mereka nih yakin, ya Mila pilihannya kalau nggak kesurupan, ya beneran gila. Udah cuma dua itu aja kemungkinannya. Dan berhubung mereka saat itu juga nggak tahu mau minta bantuan ke siapa, situasinya juga lagi panik ya. Masalahnya yang megang nomornya Bli Ari kan cuma si Mila doang nih, dan handphonenya Mila ada passwordnya guys. Mau keluar villa juga bingung gitu ya kan. Ya nggak tahu juga ya, mungkin di situasi kayak gitu mereka pada panik ya, nggak bisa mikir macem-macem dengan cepat gitu. Jadi ya itu, mereka cuma bisa nyetel bacaan Quran dari YouTube. Nggak lama kemudian si Mila ini katanya berhenti dan kayak balik lagi tidur 5 menitan gitulah. Akhirnya kebangun tuh. Jujur katanya si Mila ini sampai sekarang masih kayak percaya nggak percaya dia melakukan hal tersebut. Maksudnya kayak kok gue nari Bali secara fasih gitu. Karena dia kan nggak ngelihat langsung ya, melainkan teman-temannya tuh yang lihat. Kalau dia mah rasanya kayak lagi tidur aja, kayak lagi mimpi gitu. Tapi bangun-bangun tuh capek banget. Dan semua orang itu di situ lagi pada nangis dan tegang guys. Nggak tahu nih apa yang sedang terjadi kan awalnya. Mereka pikir mau cabut aja dah dari villa, tapi ini baru hari kedua guys. Sedangkan ingat nggak, villanya itu dibayar seminggu, masih ada sekitar 5 hari lagi tuh. Jadinya mereka memutuskan untuk bertahan aja di situ dan baca-baca doa. Nggak mau rugi mereka guys. Nur ini akhirnya pindah tuh ke kamarnya Mila buat nemenin, biar beranilah berdua tidurnya. Di malam berikutnya, waktu mereka lagi tidur, si Mila ini nggak bisa tidur guys. Kayak gelisah gitu sampai jam 1 malam. Tiba-tiba ada kejadian seperti kemarin. Air showernya nyala sendiri. Kali ini nyalanya full. Kayak lagi ada yang mandi. Si Mila kaget kan. Loh, itu shower kenapa nyala sendiri? Rusak apa gimana pikirnya kan? Tapi di situ Mila takut tuh mau ke kamar mandi sendirian. Dicobalah bangunin si Nur kan, tapi nggak bangun-bangun guys. Pules banget tidurnya. Akhirnya Mila coba memberanikan diri buat matiin itu showernya. Pas dia masuk ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Cuma showernya aja emang nyala. Ya udah dimatiin sama dia, ya kan, kayak biasa. Berarti nggak rusak kan? Kayak emang ada yang sengaja nyalain gitu. Nah, pas Mila mau balik badan keluar nih, tiba-tiba ada yang manggil, Mila. Di situ katanya antara dia bego atau lemot, guys. Dia refleks nengok ke arah yang manggil, yaitu dari atas tembok kamar mandi yang langsung bisa lihat ke langit luar gitu loh, guys. Di situ Mila ngeliat ada kepala sampai leher doang, kayak lagi liatin Mila. Karena badannya kalingan tembok kan, jadi cuma kepalanya aja tuh yang nongol. Katanya rambutnya gimbal, sambil senyum lebar banget. Di situ Mila langsung freeze badannya, nggak bisa digerakin, dan dia mau teriak juga nggak bisa guys. Tenggorokannya kayak ketahan gitu saking takut. Dan akhirnya gelap, pingsan dia. Nah, pas bangun tau-tau si Mila ini udah di dalam mobil, dipangku sama Nur yang nangis-nangis. Mila di situ pas bangun dia benar-benar nggak ngerti ada apa ini yang terjadi. Dan lagi-lagi badannya itu super duper pegel-pegel sama sakit semua katanya. Lebih parah rasanya daripada kram menstruasi kata si Mila. Nah, pas pada tahu ini Mila udah bangun, pokoknya di situ di bangku tengah dia ini sama Nur. Di bangku belakang itu ada Rahma. Di depannya itu ada Ardi sama kayak ada bapak-bapak supir yang ternyata itu memang supir rental mobil. Tapi beda sama supir yang di awal tadi mereka dianterin ya. Nah, ternyata mereka ini sedang menuju hotel yang lumayan murah lah di sekitar situ. Jadi ceritanya pas sebelumnya si Nur ini merasa lagi tidur ya, si Nur itu kebangun di kamar perkara, dengar suara Mila tuh ketawa-ketawa. Dan pas dia lihat, dia lagi di atas lemari.
Jadi pas Nur melek tuh, dia ngelihat si Mila lagi nongkrong di atas lemari sambil kayak ketawa-ketawa serem gitu guys. Dikira awalnya si Mila ini kayak lucu-lucuan doang, mau nakutin dia. Tapi lama-lama nggak begitu kejadiannya. Jadi di situ Nur langsung teriak dan datanglah Ardi dan Rahma kan. Ngelihat Mila ada di atas lemari ya mereka shock lah. Ardi langsung keluar villa nyari bantuan dan ketemu sama si bapak supir ini yang sebenarnya lagi tugas. Jadi lagi nganter orang juga. Cuma yang nginep di situ tuh kayak bule dan baik banget. Dibilang udah pakai bapak ini aja dulu nggak apa-apa. Soalnya si bule ini juga katanya ketakutan denger adegan kesurupan di villa sebelah. Jadi menurut si supir yang memang orang daerah situ, memang Mila ini harus dijauhkan dulu dari lokasi sekitaran villa. Dan berhubung nggak tahu mereka mau kemana, ya akhirnya mereka nih nyari hotel yang deket dan murah. Ya udah di sana mereka check in 2 kamar sebelah-sebelahan. Dan si supir tadi itu bilang besok pagi balik aja ke villa. Nanti telepon saya dulu aja biar saya jemput. Nanti minta ketemuan aja biar saya bantu ngomong. Soalnya kebetulan memang si bapak supir ini kan standby ya di samping villanya tuh yang tadi bule. Nah di hotel itu mereka nih bergadang karena takut ada apa-apa kan. Ya cuma alhamdulillahnya bener-bener gak ada kejadian apapun guys. Sampai besok paginya mereka nelpon si bapak supir dan minta tolong dijemput. Dan baliklah tuh ke villa. Di villa udah ada Bli Ari yang lagi bersih-bersih gitu. Karena sebelumnya kan memang sudah diminta ketemuan pagi-pagi kan. Nah, di situ bapak supir, Ardi sama Bli Ari kayak ngobrol. Sementara yang cewek-cewek nunggu duduk-duduk di sekitar kolam renang. Nah, sebenarnya Mila waktu masuk ke dalam villa itu ngerasa udah agak kelingan lagi tuh. Udah agak pusing. Padahal sebelumnya waktu di hotel nggak ada apa-apa. Kayak udah sehat badannya. Nah, nggak lama Ardi nyamperin mereka dengan bilang, ayo kita pindah villa. Pas Rahma nanya kenapa, ada apa? Kata si Ardi nanti aja ceritanya. Ya udah, akhirnya mereka buru-buru packing dan diantar sama bapak supir tadi ke villa yang lainnya. Jaraknya kurang lebih 7 km dari villa yang lama, lumayan jauh ya. Dipandu juga sama Bli Ari gitu di depan. Naik motor. Nah di villa baru ini bentukannya lebih sederhana, nggak ada kolam renangnya karena memang lebih kecil, tapi bagus juga kayak modern minimalis gitulah. Di situ baru Bli Ari bilang, mungkin penghuni sekitar villa lama tadi itu marah atau ngerasa keganggu sama Mila. Apalagi Mila ini kan situasinya lagi datang bulan. Terus memang Bli Ari itu waktu bersih-bersih nemu sajen yang harusnya di depan pintu itu digeser. Dan satunya udah dalam keadaan rusak. Nah, di situ Mila ngaku kalau itu memang perbuatannya. Ya udah, dibilang lain kali lebih hati-hati. Tapi Bli Ari ngomongnya juga ramah. Nggak ada yang kayak marah-marah gitu, nggak. Bli Ari dari awal tuh baik banget. Dan semenjak mereka udah pindah ke villa baru ini, yang di situ sih nggak ada sajen-sajenan, nggak ada hal-hal aneh apapun yang terjadi. Walaupun tetap aja mereka tuh jatuhnya parno. Takutnya tahu-tahu si Mila ini masih diikutin atau gimana gitu ya kan. Jadi nggak tenang aja tiap malam. Yang jelas katanya waktu itu badannya Mila tuh biru-biru banyak banget, memar-memar. Dan pudarnya lama banget. Sampai balik ke Jakarta itu baru hilang biru-birunya. Oke guys, jadi itu ceritanya. Niatnya mau liburan tenang di Bali, tapi malah kebablasan sampai nari Bali. Aduh, serem banget. Perkara yang sebenarnya ada banyak faktor sih. Yang pertama, emang injek sajen. Terus pakai acara dipindahin, digeser. Terus ngomong kasar juga. Dan lagi datang bulan. Yang mana katanya memang kalau wanita lagi datang bulan itu kan lebih suka diincer ya. Jadi yang jelas dari sini kita bisa belajar untuk sopan-sopan lah kalian dimanapun kalian berada. Karena abis ini si Mila ini ngakunya bener-bener kayak udah trauma dan takut banget untuk ngomong yang enggak-enggak kalau dia ini di tempat-tempat baru, dan menghormatilah. Lebih menghormati keadaan sekitar ya. Abis di sini kan istilahnya berdampak bukan ke dia doang, tapi ke teman-temannya juga ya. Bayangin lo jadi temennya, tahu-tahu ngeliat temen lu nari-nari Bali di atas kasur. Atau lu jadi Nur nih, bayangin. Baru melek nih abis tidur tengah malam ngeliat temen lu ketawa-ketawa di atas lemari. Kan males ya. Kalau si Mila waktu itu kejadiannya gak nyadar. Dia ngerasa lagi tidur. Lagi enak tuh mimpi. Teman-teman yang gemeteran ya. Pokoknya makasih semuanya yang udah dengerin ceritanya sampai habis.
Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan, kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.